Sobat Katolikku hebat, pengumuman tentang tahun Yubileum 2025 disampaikan Paus Fransiskus saat memimpin pembacaan bula kepausan menyambut hari kenaikan Yesus Kristus di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Tahun Yubileum diselenggarakan setiap 25 tahun sekali, di mana Vatikan mengundang umat Katolik dari seluruh dunia untuk berziarah dan menerima pengampunan. Peristiwa langka itu resminya dimulai pada malam Natal, tanggal 24 Desember tahun 2024, dengan Sri Paus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus yang mengawali tahun ziarah di Vatikan hingga akhirnya pada tanggal 6 Januari tahun 2026 nanti. Terakhir, tahun Yubileum diselenggarakan pada 2000 di zaman Paus Yohanes Paulus II, yang dihadiri oleh sekitar 25 juta peziarah dari seluruh dunia. Ziarah menuai harapan. Sri Paus mengawali suratnya dengan sebuah kutipan Alkitab, "Betapa pengharapan tidak mengecewakan," yang mendasari tahun Yubileum 2025. Harapan dibutuhkan bagi bangsa dan negara yang melihat masa depan dengan rasa takut dan kegelisahan, kata Paus, seperti dilansir Associated Press. Paus Fransiskus mengimbau negara-negara kaya untuk membantu negara miskin, dan mengakui konsekuensi dari keputusan-keputusan mereka di masa lalu untuk mengampuni utang negara-negara yang tidak akan mampu melunasinya. Paus antara lain merujuk pada utang ekologis terkait ketidakseimbangan komersil yang berdampak pada lingkungan dan konsumsi berlebihan sumber daya alam oleh sejumlah negara tertentu untuk waktu yang lama. Di tahun Yubileum, umat Katolik diundang untuk melintasi 4 pintu suci Vatikan di Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Paulus dan Basilika Santa Maria Maggiore. Tradisi yang diawali Paus Bonifasius ke-8 pada tahun 1300 itu berangkat dari tradisi pengampunan utang dalam agama Yahudi. Tahun Yubileum pusingkan Roma. Lonjakan kunjungan wisatawan selama tahun suci ikut merepotkan pemerintah kota Roma yang saat ini pun masih berjibaku meremajakan infrastruktur yang sudah usang. Diperkirakan, tahun Yubileum kali ini akan menjaring sebanyak 34 juta peziarah Katolik dari seluruh dunia. Selain terkenal karena kemacetannya, ibu kota Italia ini juga dipenuhi proyek konstruksi yang dikebut 24 jam sehari, di sekitar Santo Petrus, di sepanjang Sungai Tiber, serta jalan-jalan protokol dan alun-alun utama kota. Bagi pemerintah, rencana penyelenggaran tahun Yubileum membuka kesempatan untuk meminta dana khusus senilai 4 miliar euro untuk mempercepat proyek pembangunan. Sebagian besar proyek di Roma, terutama yang dilangsungkan di bawah tanah, berjalan lamban karena besarnya kehati-hatian untuk melindungi peninggalan arkeologis yang tersebar di penjuru kota. Saat ini, hanya 2 dari 231 proyek kota yang telah selesai. Meski begitu, Wali Kota Roma Roberto Gualtieri yakin bahwa proyek-proyek penting dapat diselesaikan sebelum umat mulai berdatangan. Gualtieri mengklaim, lengsernya pemerintahan Perdana Menteri Mario Draghi pada tahun 2022 sempat menghambat pelaksanaan proyek. Tapi kini, kami telah banyak pulih dari penundaan di awal. Bagi warga Roma, proyek pembangunan infrastruktur sejauh ini telah menguji kesabaran kami, kata Tiziana Cavini, yang menjalankan sebuah kedai tembakau di dekat Pantheon. Dia kini mengaku harus berjalan kaki, ketimbang menumpangi bus menuju pusat kota. Bukan hanya di pusat, ada terlalu banyak proyek konstruksi di penjuru Roma, imbuhnya. Walaupun kelak akan rampung dan memperbaiki kualitas hidup di kota, Cavini merasa ketidaknyamanan yang dialami warga masih akan berlangsung lama. Ayo mari berziarah ke Vatikan. Bagi sobat Katolikku hebat yang berencana melakukan perjalanan liburan ke luar negeri sebaiknya menjadwalkan untuk mengikuti Yubileum yang akan dilaksanakan tahun depan. Ini kesempatan langka 25 tahunan. Kesempatan mendapatkan berkat langsung dari Sri Paus Fransiskus di Vatikan. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Tribue nobis Domini Deus perpetuus.